Apakah ini akhir dari penggunaan green screen? Teknologi seperti Stagecraft yang dimiliki oleh Industrial Light and Magic telah berhasil menggantikan layar hijau dengan layar LED. ILM merupakan perusahaan visual efek yang banyak menggarap film-film besar dan telah menggunakan teknologi ini sejak series Mandalorian dan telah diterapkan pada beberapa film-film terbaru seperti di film The Batman dan Thor Love and Thunder. Stagecraft berguna untuk mengurangi kebutuhan syuting di lokasi yang mustahil dijangkau, dengan memberikan tampilan lingkungan digital yang fotorealistis, yang dapat diedit sesuai kebutuhan adegan bahkan saat sedang syuting. Dan bagi aktor akan memudahkan akting mereka berinteraksi dengan lingkungan yang lebih nyata. Sedangkan pantulan cahaya yang dihasilkan oleh layar LED juga terlihat alami daripada green screen yang memantulkan cahaya hijau saat syuting. Belakangan Sony juga mengembangkan teknologi yang sama untuk bersaing dengan Stagecraft. Sekilas fakta dari film Everything Everywhere, All at Once yang baru saja memenangkan 7 Oscar termasuk di nominasi Best Editing. Faktanya semua visual efek untuk film ini dikerjakan oleh 9 orang, termasuk kedua sutradara, dengan sebagian besar pengambilan gambar dilakukan oleh kelompok inti yang hanya terdiri dari 5 orang. Tidak ada satupun dari tim visual efek yang pernah mengambil sekolah visual efek. Mereka semua adalah sekumpulan teman-teman yang belajar sendiri dengan tutorial yang mereka temukan secara online dengan gratis. Mereka hanya menggunakan Adobe Premiere dan After Effects dan Frame.io. Hal ini menjadikan film ini adalah film pertama yang memenangkan Oscar menggunakan Adobe Premiere Pro dan After Effects. Film ini diedit pada saat masa pandemi COVID-19 di ruang tamu Robert Roger. Apakah ini adalah akhir dari pekerjaan pemeran pengganti? Perkenalkan Stuntronics, sang pemeran pengganti animatronik buatan Disney. Robot ini menggabungkan teknologi robotik canggih dengan eksplorasi gerakan dinamis agar bisa melakukan salto dan aksi stunt yang ekstrim lainnya di udara dan mampu mendarat dengan sempurna sesuai dengan keinginan. Robot Stuntronic ini sudah digunakan di Avenger Campus di Disneyland sebagai Spider-Man untuk melakukan adegan lompatan di udara yang cukup berbahaya dilakukan oleh pemeran pengganti sungguhan. Sejauh ini Stuntronic masih terus dikembangkan untuk mengatasi gerakan yang masih terlihat seperti robot agar lebih terlihat natural dan seperti manusia sungguhan. Semua kecanggihan teknologi ini membuat kita bertanya, apakah ini akan menjadi akhir dari umat manusia? Di film The Lord of the Rings, The Fellowship of the Rings, desa tempat tinggal para hobbit atau disebut Hobbiton tidaklah dibuat menggunakan special effects CGI. Melainkan Hobbiton dibuat setahun sebelum produksi film dimulai agar terlihat seperti tempat yang alami agar set syuting menyatu dengan alam sekitar, dan seperti memang berpenghuni, lengkap dengan hamparan kebun sayuran asli. Dan juga, divisi perkebunan di film ini mengatur tinggi rumput bukan dengan cara memotongnya dengan menggunakan alat, melainkan meminta domba untuk memakannya. Apakah alkohol, rokok dan obat-obat terlarang di dalam film itu sungguhan? Menurut Jeff Butcher, seorang prop expert, apabila kalian melihat seorang aktor minum alkohol seperti whisky, kemungkinan besar yang dia minum hanyalah es teh. Karena apabila menggunakan alkohol sungguhan, maka akan mengganggu proses jalannya syuting karena sang aktor tidak dapat bekerja dengan baik lagi, karena tak jarang sebuah adegan harus diambil berulang-ulang. Walaupun ada juga aktor yang mengkonsumsi alkohol sungguhan seperti Johnny Depp saat di film Arizona Dream yang meminum 11 teguk Jack Daniels. Sedangkan pada rokok yang digunakan sebagai pengganti tembakau dan ganja adalah tanaman herbal biasa, dan untuk narkoba menggunakan inositol, yaitu sebuah vitamin B yang ditemukan pada tanaman dan binatang yang memberikan sedikit tambahan tenaga. Fakta menarik dari film Jurassic World Fallen Kingdoms. Suara dinosaurus yang ada di film ini dibuat dengan kombinasi dari berbagai macam suara binatang. Seperti contohnya suara Blue Sea Velociraptor diambil dari suara penguin. Sound designer Pete Horner menjelaskan, dia merekam suara penguin dan mengubah nada dan memanipulasi audio untuk mendapatkan suara mendengkur. Sedangkan suara dari Stigi si Stigi Moloch direkam dari seekor anjing dachshund yang bercampur dengan suara unta dan babi. Untuk suara dari Carnotaurus dibuat dari suara orang utan dan suara styrofoam dengan double bass, yang biasanya digunakan oleh musisi klasik. Dan suara Indoraptor dibuat dari vokalisasi Chihuahua, gigi bor, singa, babi, dan puma. Dalam film Fall, sebenarnya ada lebih dari 30 F-bomb atau kata-kata kasar dalam dialog asli film ini. Namun setelah Lionsgate mengambil hak cipta untuk film Fall, semua F-bomb itu disulih-suarakan agar rating film ini menjadi PG-13 untuk memperluas target penonton. Sulih suara atau dubbing dilakukan menggunakan sistem teknologi sulih suara dengan bantuan AI yang mengubah gerakan mulut di layar. Now we're stuck on this stupid tower in the middle of nowhere. And I don't blame you, and now we're stuck on this stupid
stuck on this stupid freaking tower in the middle of freaking nowhere. And it's all my fault. 軽蔑してるよね。仕方ないよ。Y es todo por mi culpa. Sekilas fakta dari film The Godfather. Kucing yang dipegang oleh Marlon Brando dalam adegan pembuka adalah kucing liar yang ditemukan oleh Coppola saat berada di lokasi syuting di Paramount Pictures, dan awalnya tidak termasuk dalam naskah. Saking puasnya kucing itu sehingga dengkurannya meredam sebagian dialog Brando, dan akibatnya, sebagian besar dialognya harus diulang. Mengenai penampilan ikonik dari Don Corleone, Marlon Brando ingin membuat Don Corleone terlihat seperti seekor anjing bulldog, jadi dia mengisi pipinya dengan kapas saat audisi. Untuk pembuatan film yang sebenarnya, ia mengenakan alat pengisi mulut yang dibuat oleh seorang dokter gigi. Alat ini kemudian dipajang di Museum of the Moving Image di Queens, New York. Di film Shazam, ketika Shazam mencoba untuk terbang di dalam mall saat bertarung melawan Dr. Sivana, terlihat di latar belakang ada sekelompok pembeli yang tidak memperdulikan kejadian itu. Mereka sebenarnya adalah anggota kru film yang direkam secara tidak sengaja. Sang sutradara baru menyadari hal ini di saat-saat terakhir. Akhirnya tas belanja sengaja disisipkan secara digital untuk memberi mereka tampilan sebagai pembeli untuk menutupi kesalahan tersebut, dan juga seorang petugas kebersihan yang ada di sebelahnya sebenarnya juga kru yang disamarkan secara digital. Sekilas info dari film Fall. Film ini awalnya dipertimbangkan untuk menggunakan green screen atau set digital untuk membuat adegan di ketinggian puncak menara. Tetapi pada akhirnya sang sutradara memilih menggunakan lokasi syuting sungguhan untuk mengambil adegan tersebut. Mereka memutuskan untuk membangun bagian atas menara di atas gunung, agar para aktor benar-benar terlihat seperti berada ribuan kaki di udara, meskipun sebenarnya mereka tidak pernah berada lebih dari 100 kaki atau 30 meter dari permukaan tanah.